Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bah wa qiblatil ummati amma wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Hari ini kita kembali melakukan diskusi. Di depan kita sudah ada pemateri nanti yang akan menyampaikan materinya. Kita berharap poin-poin penting disampaikan dan kita beri waktu 5 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberi kesehatan dan keselamatan. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Suasana Nikmat Ginting MA, serta yang saya sayangi teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul syirik. Pengertian syirik. Menurut etimologi, syirik berasal dari kata syarika atau yasraku syarikat. Syarikan artinya bercampur, bergabung, atau mempersekutukan. Syirik dalam terminologi adalah menjadikan sekutu bagi Allah dalam rububiyah dan uluhiyah. Al-Quran Al-Fauzan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata syirik ada dua macam. Pertama, syirik dalam rububiyah, yaitu menjadikan sekutu selain Allah yang mengatur alam semesta. Kedua, syirik dalam uluhiyah, yaitu beribadah atau berdoa kepada selain Allah, baik dalam bentuk doa, ibadah maupun doa masalah. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimullah berkata, barang siapa yang memalingkan satu macam ibadah kepada selain Allah, maka ia musyrik kafir. Atau Syekh Muhammad sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 117 yang artinya, dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Siapa yang menyekutukan Allah berarti telah menyerupakannya dengan yang lain. Perbuatan syirik ini merupakan kezaliman yang paling besar. Zalim ialah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Siapa yang menyekutukan Allah berarti telah menyerupakannya dengan yang lain. Perbuatan syirik ini merupakan kezaliman yang paling besar. Zalim ialah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Barang siapa yang menyembah yang selain Allah berarti telah menempatkan ibadah bukan pada tempatnya dan menggeser penyembahan untuk sesuatu yang tidak berhak untuk disembah. B. Pembagian syirik. Syirik terbagi menjadi dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. 1. Syirik besar. Syirik besar adalah perbuatan syirik yang menjadikan dirinya keluar dari agama Islam. Pelakunya kekal di neraka apabila sampai meninggal tidak bertaubat. Bentuk syirik besar ini antara lain: 1. Mengalihkan peribadahan kepada selain Allah. 2. Pergi ke kuburan orang-orang sholih untuk meminta berkah atau untuk menolak bala. 3. Menaati siapa saja sebagai pengganggunya baginya dalam kemaksiatan kepada Allah. 4. Meyakini kebenaran apa yang dikatakan oleh dukun, juru tenung, paranormal, dan sejenisnya, seperti meyakini ramalan nasib melalui baca telapak tangan, horoskope, dan lain-lainnya. Mencintai seseorang atau lainnya seperti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Syirik kecil. Syirik kecil adalah perbuatan syirik yang tidak menjadikannya keluar dari agama, akan tetapi mengurangi tauhid, bahkan dapat mengantarkan pada syirik besar. Syirik kecil ini terbagi menjadi dua, yaitu 1. Syirik jahir, yaitu syirik pada ucapan dan perbuatan. Syirik jahir adalah syirik kecil dalam bentuk ucapan, yaitu sumpah kepada selain nama Allah. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Hakim yang berbunyi, hadis ini sahih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim dan disepakati oleh Az-Zarzabi, barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah maka ia telah bertaubat kufur atau syirik. 2. Syirik kecil khafi ialah syirik yang ada pada kehendak dan niat. Syirik seperti ini contohnya riya atau pamer dan menceritakan aib orang lain. Pamer atau riya ialah melakukan perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan keinginan memperoleh pujian atau sanjungan dari orang lain, seperti membaguskan sholat atau sedekah dengan
niat untuk dipuji atau disanjung orang lain. C. Hal-hal yang termasuk syirik. Selain apa saja yang sudah dipaparkan di awal, maka ada juga hal-hal yang termasuk dalam kategori syirik sebagaimana berikut. 1. Memakai gelang, benang, dan sejenisnya sebagai pengusir dan penangkal mara bahaya. 2. Bernazar bukan karena Allah. 3. Isti'adzah atau meminta perlindungan kepada selain Allah. 4. Istighosah atau doa kepada selain Allah. 5. Seseorang menginginkan dunia dengan amalnya. D. Bahaya syirik. Adapun bahaya atau akibat syirik yaitu 1. Syirik besar dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam dan memasukkan ke dalam golongan orang yang kafir. 2. Orang yang meninggal dalam keadaan musyrik, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. 3. Syirik menggugurkan semua amalan. 4. Syirik menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka bersama orang-orang kafir. Cara-cara mengantisipasikan perbuatan syirik. Ada beberapa cara kita bisa terhindar dari kesyirikan. Di antaranya, 1. Mengikhlaskan segala amal ibadah online untuk mencari ridho Allah. 2. Mempelajari ilmu tauhid yang murni dan benar. 3. Memperbanyak doa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan di atas tauhid. 4. Bergaul dengan orang-orang yang lurus dan teguh agamanya. F. Hikmah menghindari perbuatan syirik. Adapun hikmah dari menghindari perbuatan syirik bagi kita manusia sebagai hamba Allah yang diciptakan Allah, yaitu 1. Memunculkan kepercayaan yang teguh dalam segala hal. 2. Tidak mudah putus asa dengan keadaan yang dihadapi. 3. Menjadi taat dan patuh terhadap hukum-hukum Allah. G. Penutup. Syirik adalah kezoliman yang paling besar, yaitu zolim terhadap hakikat yang agung, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Adapun orang musyrik mengambil selain Allah sebagai Tuhan serta mengambil selainnya sebagai penguasa. Syirik merupakan kezoliman dan penganiayaan terhadap diri sendiri, sebab orang musyrik menjadikan dirinya sebagai hamba dari makhluk yang merdeka. Syirik juga merupakan kezaliman terhadap orang lain. Ia mempersekutukan dengan Allah karena ia telah memberikan sesuatu yang sebenarnya bukan miliknya. Syirik sumber dari segala ketakutan dan kecemasan. Orang yang akalnya menerima berbagai macam khurafat dan mempercayai kebatilan, kehidupannya selalu diliputi ketakutan. Sebab dia menyadarkan dirinya pada banyak Tuhan, padahal Tuhan-Tuhan mereka lemah dan tak kuasa memberikan manfaat atau menolak bahaya atas dirinya. Karena itu, dalam sebuah masyarakat yang akrab dengan kemusyrikan, putus asa dan ketakutan tanpa sebab merupakan suatu hal yang lazim dan banyak terjadi. Baiklah, saya akan membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman dipersilakan. Baik, saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Pipit. Hal-hal yang termasuk syirik apa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Sundari. Saya mau bertanya, apa-apa saja bahaya syirik? Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Pipit. Hal-hal yang termasuk syirik. 1. Memakai gelang, benang, dan sejenisnya sebagai pengusir dan penangkal mara bahaya. 2. Bernazar bukan karena Allah. 3. Isti'adzah atau meminta perlindungan kepada selain Allah. 4. Istighosah atau doa kepada selain Allah. 5. Seseorang menginginkan dunia dengan segala amalnya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dari Umi Sundari. Bahaya syirik. Adapun bahaya syirik yaitu syirik besar dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam dan memasukkannya ke dalam golongan orang yang kafir. 2. Orang yang meninggal dalam keadaan musyrik, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. 3. Syirik menggugurkan semua amalan. 4. Syirik menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka bersama orang-orang yang kafir. Demikian jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi